Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita sampai di kitab 2 Raja-Raja, pasal yang keempat sampai yang keenam. Dan kita akan sama-sama melihat bagaimana cara Tuhan memakai hambanya, yaitu Nabi Elisa, dengan mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan, dalam apapun yang ada di sekeliling dia, bahwa Tuhan memakai hambanya dengan luar biasa. Kita mulai di pasal yang keempat, diawali dengan minyak seorang janda. Ini berbicara tentang bagaimana Elisa menolong janda dari seorang nabi yang dengan masa kelaparan itu akhirnya dia juga kehabisan segala sesuatu dan sampai berhutang. Dan penagih hutangnya itu sudah mengancam akan membawa anaknya, anak laki-lakinya. Dan dia datang kepada Elisa meminta pertolongan. Dan Elisa bertanya, apa yang engkau punya? Dan dia berkata, saya masih punya minyak di buli-bulinya. Lalu kemudian dia bilang, kumpulkan bejana-bejana, termasuk pinjam dari tetangga-tetangga juga, dan tuanglah minyak itu. Dan akhirnya dia lakukan demikian. Mereka masuk ke dalam rumah, lalu semua bejana yang sudah ada disiapkan, dan sementara janda itu menuang, dan satu persatu bejana itu menampung minyaknya itu. Dan sementara dia menuang minyak itu tidak habis-habis, sampai akhirnya kehabisan tempat, kehabisan wadah untuk mereka. Lalu akhirnya dia datang kepada Elisa dan menceritakan apa yang terjadi. Elisa menyuruh untuk menjual minyak-minyak itu, dan dari lebihnya mereka dapat memakai untuk kehidupan. Dan kemudian masuk kepada yang berikutnya adalah perempuan Sunum. Itu perempuan Sunum adalah perempuan yang kaya. Dia masih muda dan suaminya sudah mulai tua tetapi belum punya anak. Lalu karena kebaikannya, Nabi Elisa mengatakan bahwa dalam waktu yang sama tahun depan engkau akan mendapatkan seorang anak. Dan benar juga, akhirnya perempuan Sunum itu punya anak laki-laki, tetapi kemudian jatuh kecelakaan, lalu dia sakit. Dan sakit itu akhirnya mati juga anaknya laki-laki. Lalu dia mencari Nabi Elisa dan memberitahukan tentang hal ini kepadanya. Dan Nabi Elisa akhirnya datang, dan puji Tuhan akhirnya anaknya boleh dibangkitkan, dia hidup kembali. Dan Elisa, lalu ayat 38 mengatakan Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Dan rupanya akhirnya dia pergi dan mencari apa saja yang dia bisa masak, dan itu seperti terung ya, yang dia masak dalam kuali. Tetapi waktu dihidangkan mereka menjadi sakit. Lalu akhirnya bujangnya atau pelayannya datang dan bertanya kepada Elisa bagaimana untuk menghadapi itu. Lalu Elisa menaburkan tepung ke dalam kuali itu, dan akhirnya setelah diaduk, dicedok, lalu mereka bisa makan dengan baik. Dan sementara itu ada juga orang yang datang membawa 20 roti jelai. Tetapi pada saat Elisa menyuruh pelayannya untuk membagi-bagikan kepada setiap orang untuk makan, dia berkata, masa cukup? Orang ada 100 itu nabi-nabi itu, dan yang dibawa rotinya cuma 20. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, bagi-bagikanlah dan biarlah mereka makan, dan engkau akan melihat bahwa akan ada sisanya. Dan itu terjadi pada saat dilakukan, dan setelah mereka sudah makan sampai kenyang, masih ada sisa dari roti itu. Kita mengingat tentunya cerita seperti ini, mirip seperti ini adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus memberi makan, baik ada 5.000 orang dan pernah juga 4.000 orang. Dan sesuatu yang luar biasa, dari yang kelihatan tidak cukup, tapi bahkan mereka puas makan sampai kenyang dan masih ada sisanya. Dan itulah keajaiban yang Tuhan lakukan lewat Nabi Elisa, dan masih banyak lagi. Kita masuk kepada pasal yang kelima, berbicara tentang Naaman disembuhkan. Naaman adalah panglima Raja Aram yang menderita sakit kusta, tetapi istrinya ada dilayani, atau pelayan dari istrinya adalah seorang Israel, berkata kepada nyonyanya, bagaimana kalau sekiranya Tuan atau Naaman itu pergi ke Israel, ada nabi yang dapat menyembuhkannya. Dan itu diteruskan kepada Naaman, dan Naaman juga meneruskan kepada raja
Raja Aram untuk dia pergi ke Israel. Dan akhirnya Naaman boleh pergi ke Israel dan berjumpa dengan Elisa. Tetapi pada saat dia berada di depan pintu, Elisa tidak menemuinya dan hanya memberikan perintah kepada Naaman, yaitu pergi ke sungai Yordan dan mencelupkan badannya 7 kali di sungai Yordan. Sebenarnya Naaman tidak suka untuk melakukannya, karena dia berpikir apa kurang sungai atau air di Aram sehingga dia harus mencelupkan badannya di sungai Yordan. Karena kita tahu sungai Yordan itu warnanya itu tidak bersih-bersih amat, warnanya agak kekuningan, dan dia tidak mau untuk mencelupkan dirinya di sungai Yordan. Tetapi akhirnya dibujuk oleh pegawai-pegawainya dan dia melakukannya, dan akhirnya benar juga dia disembuhkan. Sehingga kemudian dia kembali ke tempat Nabi Elisa dan dia berjumpa dengan Elisa. Di ayat yang ke-15 dikatakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Dan Naaman sudah mempersiapkan persembahan-persembahan yang luar biasa baik, perak dan emas, dan juga pakaian, jubah yang sudah disiapkan untuk Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa menolak dan sungguh-sungguh tidak menerima itu. Lalu Naaman pulang, tetapi apa yang terjadi dengan Gehasi, bujangnya itu atau pelayannya itu, dia berpikir, dia tertarik dengan harta itu, dengan pemberian itu. Jadi dia berbohong, dia mengejar Naaman, dan dia mengatasnamakan Nabi Elisa yang berubah pikiran dan akhirnya mau menerima pemberian itu. Dan Naaman memberikan sebagian dari apa yang diminta oleh Gehasi. Lalu kemudian Gehasi kembali, dan pada saat dia kembali, dia berjumpa dengan Elisa. Dia juga coba berbohong bahwa dia tidak kemana-mana. Tetapi ayat 26, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Pelajaran bagi kita, jangan gila harta dan jangan sekali-kali menipu hamba Tuhan. Dan menipu orang lain aja tidak boleh, apalagi menipu hamba Tuhan, ya. Dan kita melihat ayat yang kita maju kepada ayat yang kita maju kepada pasal yang ke-6, dan kelanjutan dari apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Nabi Elisa dengan mujizat lepas mujizat terjadi. Dan pada ayat-ayat awal di pasal yang ke-6 berbicara tentang rombongan Nabi yang bersama-sama dengan Elisa yang merasa terlalu sesak berada di tempat tinggal mereka. Dan mereka menyarankan kepada Elisa, mereka akan pergi ke hutan, mereka akan menebang pohon, lalu mereka akan buat lebih besar lagi sehingga lebih nyaman untuk mereka tinggal. Dan mereka juga mengajak Elisa ikut serta, dan Elisa bersama-sama dengan mereka. Dan pada saat mereka sudah di dekat sungai Yordan, di tepian sungai Yordan, ada salah satu nabi memakai kapak itu, dan kemudian mata kapaknya lepas dan jatuh ke air. Dan akhirnya dia datang kepada Elisa minta pertolongan, karena menurut dia bahwa mata kapak itu adalah pinjaman. Dan Elisa menolong. Apa yang dilakukan Elisa? Dia memotong kayu, lalu dia melempar ke air, dan akhirnya mata kapaknya itu muncul. Sesuatu yang di luar dari hukum alam, dan Tuhan membuat itu mungkin bagi orang-orang di mana Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Dan akhirnya tertolonglah persoalan mata kapak yang jatuh di air itu. Lalu berikutnya kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja di dalam Nabi Elisa berhadapan dengan orang Aram, ya, yang maju berperang terhadap orang Israel. Dan sekali waktu Raja Aram mengumpulkan pegawainya dan bertanya, karena dia mencurigai bahwa ada yang membocorkan rahasia mereka. Karena kenapa? Sepertinya Israel selalu tahu mereka punya strategi, mereka akan ke kanan atau ke kiri, sehingga akhirnya mereka dapat menyerang dengan baik.
Tetapi pegawainya berkata bahwa sebenarnya bukan mereka, tetapi karena ada nabi di Israel yang selalu membocorkan itu, karena Tuhan selalu memberitahukan kepadanya dan selalu membocorkan kepada bangsa Israel. Dan mereka berkata bahwa sekalipun engkau berbicara di kamar tidurmu, dia bisa mengerti, dan akhirnya dia bisa menyampaikan kepada orang Israel. Lalu akhirnya Raja Aram itu memerintahkan mereka untuk pergi cari Nabi Elisa dan menangkap dia. Dan terjadilah keesokan paginya, dikatakan bahwa pelayan dari Nabi Elisa bangun dan dia keluar dan melihat ada sekian banyak pasukan yang mengelilingi mereka, dan dia menjadi ketakutan. Lalu datang kepada Nabi Elisa, dan jawaban dari Nabi Elisa adalah ayat yang sangat terkenal juga, yaitu ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, itu juga harus merupakan iman kita, walaupun kita tidak dapat melihat dengan mata, tapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada pasukan malaikatnya yang menyertai kita pada saat kita dalam keadaan bahaya. Dan akhirnya Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan agar mata pelayannya itu dibukakan oleh Tuhan, dan matanya terbuka dan dia dapat melihat bahwa pasukan yang mengelilingi dan menyertai mereka itu jauh lebih besar daripada pasukan musuh orang Aram itu. Dan Elisa juga berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membutakan orang-orang Aram itu, dan mata orang-orang Aram itu menjadi buta. Lalu Elisa menawarkan diri untuk bagaimana dia dapat memimpin mereka sampai kepada musuh, dan orang Aram itu, pasukan orang Aram itu mengikuti Nabi Elisa, dan Nabi Elisa membawa akhirnya sampai di Samaria di tengah-tengah kota. Dan apa yang terjadi? Raja berkata, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita harus bunuh saja mereka? Dan Elisa berkata, tidak boleh membunuh orang dalam keadaan seperti ini. Jadi berilah mereka makan. Dan mereka diberi makan, lalu kemudian dibiarkan pulang. Dan cerita berikutnya adalah akhirnya ayat yang ke-24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Dan kota Samaria pada saat sudah terkepung, mereka tidak ada akses lagi untuk mendapatkan makanan. Sebab itu mereka seperti kelaparan di tengah-tengah kota. Dan harga makanan juga, jangankan yang ada uang mau beli makanan, tetapi makanan yang akan dibeli pun tidak ada. Sehingga terjadilah kasus yang mengerikan, dua ibu yang memiliki dua anak laki-laki, dan salah satu mengatakan bahwa ayo kita mempertahankan hidup dengan kita makan anak kita bergantian. Tetapi setelah yang satu sudah dimakan, akhirnya yang satu menyembunyikan anaknya. Lalu yang anaknya sudah dimakan akhirnya datang kepada raja dan mengeluh persoalannya, dan raja mengoyakkan bajunya di hadapan Tuhan. Dan dia bukan sadar, tetapi dia merasa bahwa ini adalah tindakan dari Tuhan. Dan kita baca di situ ya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Jadi yang dimarah malahan adalah Nabi Elisa. Lalu dia menyuruh utusannya untuk pergi kepada Nabi Elisa. Tetapi dia tidak dapat menunggu, bersabar menunggu. Akhirnya dia juga mengikuti, menyusul utusan-utusannya. Dan kita melihat ayat 33 percakapan Nabi Elisa dengan orang-orangnya. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Satu tindakan yang tidak baik dan tidak benar ya saudara. Dan kita tahu memang raja-raja Israel ada raja-raja yang selalu berbuat jahat di mata Tuhan. Walaupun ada banyak mujizat luar biasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kerajaan Israel, tapi kali ini pun raja menyalahkan Tuhan, bahkan mengancam bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Mari saudara kita berhati-hati berhidup berhadapan dengan Tuhan, dan lebih baik kita introspeksi diri kita pada saat kita mengalami masalah-masalah, dan jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan atau hamba-hambanya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kita, dan kita akan simak cerita kelanjutan dari pasal terakhir yang kita baca tadi. Tetap semangat baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.